Halo semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Josephine Emanuela Handoyo dan hari ini saya akan membawakan biografi seorang pembunuh keji bernama Ahmad Suradji. Bapak Ahmad Suradji, pria kelahiran 27 Januari 1949 yang lahir di Medan, Sumatera Utara, adalah pria yang merupakan anak dari Bapak Suradji dan Ibu Surati. Pria ini diduga memiliki ketertarikan pada ilmu hitam atau yang lebih kerap disebut klinik sejak usia kecil. Beliau memiliki ketertarikan ini karena bapak beliau, Bapak Suradji, merupakan seorang dukun juga. Jadi mari kita sebut saja Bapak Ahmad Suradji ini mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang dukun. Tumbuh bersama ibunya bertahun-tahun tanpa seorang ayah karena ayahnya telah meninggal saat ia kecil. Ahmad Suradji menjadi pribadi yang sedikit tertutup. Dan saat beliau menginjak umur 12 tahun, beliau ini memiliki ketertarikan yang aneh dengan ilmu hitam atau klinik. Beliau mulai mempelajari itu dengan tekun dan bahkan oleh masyarakat sekitar di sana, beliau diberi panggilan nasib kelewang karena beliau pernah tercebur ke sumur dan ajaibnya beliau masih selamat. Dan akhirnya pada suatu hari di tahun 1986, Ahmad Suradji mengaku mendapatkan bisikan atau kita sebut saja wahyu dari almarhum ayahnya yang mengatakan kalau ia ingin menjadi seorang dukun yang sakti mandraguna, ia harus mengorbankan 70 wanita dan harus dilakukan dengan cepat jika ia ingin menjadi sakti dengan cepat. Dan pada akhirnya kejadian kelam mulai terjadi. Mulai tahun 1986, beliau ini mulai membunuh korbannya satu persatu. Cara beliau melakukan ini adalah yang pertama, ia akan membujuk para korbannya dengan mengatakan, "Oh, saya bisa memberikan kamu kekayaan, kecantikan, keberuntungan, apapun yang kamu inginkan jika kamu mau ikut ritual saya." Dan tentu saja, wanita-wanita mana yang tidak mau kecantikan, uang, dan keberuntungan lebih? Lalu, ritual yang dilakukan ini adalah beliau mengajak para korbannya ke kebun tebu yang ada di dekat rumahnya. Setelah sampai di sana, kita akan mengilustrasikan rumah beliau ada di sini dan kebun tebu itu ada di sini. Sangat dekat kan? Di sana ia akan menyuruh korbannya untuk mengubur dirinya sendiri hingga batas leher. Setelah beliau melihat korban dirasa sudah tidak berdaya lagi, beliau akan mencekik para korbannya hingga mereka kehilangan nyawa, menjilat ludahnya dan mengubur mereka dengan kepala yang menghadap ke rumah Ahmad Suradji sesuai dengan ilmu gelap yang ia percayai. Akhirnya, setelah bertahun-tahun melakukan pembunuhan keji ini tanpa diketahui siapapun, pada tahun 1997 akhirnya aksi ini mulai terbongkar. Mengapa aksi ini bisa terbongkar? Karena di saat tahun 1997 ada seorang polisi yang menemukan mayat seorang wanita yang sedang dicari yang berada di kebun tebu di dekat rumah Ahmad Suradji. Mereka melihat mayat ini. Lalu setelah mereka melihat mayat itu, mereka menelusuri kebun tebu itu lebih dalam dan akhirnya menemukan banyak sekali mayat wanita yang terkubur sampai batas leher dan menghadap ke rumah Ahmad Suradji. Dari kejadian ini dan melihat semua keanehan ini, para polisi menyimpulkan mungkin saja semua ini ada hubungannya dengan Bapak Ahmad Suradji yang rumahnya dekat sekali di sana.
menjadikan tumbal agar dia bisa menjadi sakti mandraguna. Seluruh polisi terkejut dan Bapak Ahmad Suradi juga mengaku dia melakukan hal ini bersama 3 istrinya. Iya, Bapak Ahmad Suradi ini melakukan poligami dengan jumlah 3 istri. Pada 1998, akhirnya Ahmad Suradi dijatuhi hukuman mati karena sudah membunuh 42 wanita, dan itu merupakan hal yang tidak kecil dan sangat kecil. Beliau sempat mengajukan banding dan pembelaan diri, tapi ditolak oleh pengadilan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 10 Juli 2008, beliau ini ditembak mati oleh pasukan regu tembak di Medan, dan akhirnya beliau meninggalkan ketiga istrinya untuk selama-lamanya. Dari kisah ini kita bisa tahu untuk tidak mudah mempercayai siapapun, apapun, bahkan seterdesak apapun itu. Janganlah kita mudah mempercayai siapapun itu, apalagi orang asing. Dan dari tokoh sendiri kita bisa tahu kalau selamanya hal yang membuat kita senang seperti Bapak Ahmad Suradi ini, beliau memiliki ketertarikan pada ilmu hitam, melakukan praktik ilmu hitam, dan itu merupakan hal yang ia sukai. Dan dari situ kita tahu tidak semua hal yang kita sukai itu akan menghasilkan dampak positif, dan tidak semua yang kita sembunyikan itu akan tersembunyi selama-lamanya. Dan sekian video biografi dari saya Josephine Manala Handoyo, pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan semoga hari kalian menyenangkan.